Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Welcome to my channel. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait materi bumi dan alam semesta. Selamat menyaksikan teman-teman. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Apakah kalian pernah mendengar kalimat bumi dan alam semesta? Kalau pernah, silahkan simak video penjelasannya. A. Pengertian bumi. Jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 149,6 juta kilometer. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Gerak bumi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya perbedaan siang dan malam, dan hukum Buy-Ballot, yaitu waktunya sekitar 24 jam. Yang kedua, revolusi bumi menyebabkan namanya siang dan malam, terjadinya 4 musim. Digunakan untuk menentukan kalender. Waktunya sekitar 365,25 hari. Bumi merupakan planet istimewa karena jarak dari matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Terdapat air, mempunyai atmosfer, suhu tidak terlalu ekstrim, terdapat oksigen, dan memiliki atmosfer sebagai pelindung. Fungsi atmosfer: mengurangi radiasi dan insolasi, distribusi air ke seluruh permukaan bumi, dan menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Pergerakan bumi: bumi bergerak mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi. Bumi bergerak pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 1670 km per jam atau sama dengan 464 meter per detik. Kecepatan melingkari matahari mencapai 1800 km per jam atau sama dengan 30.000 meter per detik. Ini sekitar 60 kali lipat kecepatan pistol. Bulan. Gravitasi bulan 1/6 gravitasi bumi. Di bulan semua kelihatan lebih ringan. Langit di bulan tampak hitam karena bulan tidak mempunyai atmosfer. Tanah di bulan tidak berwarna, penuh dengan kawah, batu, dan debu. Suhu pada siang hari mencapai 100 derajat Celcius dan suhu pada malam hari mencapai minus 150 derajat Celcius. Terbentuknya hampir bersamaan dengan terbentuknya bumi. Berat bulan sama dengan 1/81 berat bumi. Perbedaan batuan di bumi dan bulan menunjukkan bahwa bumi dan bulan tidak bersatu. Bulan tidak mempunyai atmosfer dan air. B. Alam semesta. Benda-benda yang ada di alam semesta dibedakan menjadi dua, yaitu satu, mikrokosmos, yaitu atom, elektron, sel, dan amoeba. Yang kedua, makrokosmos, yaitu bintang, galaksi, bulan, dan planet. Terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap atau steady state teori. Alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Yang kedua, teori dentuman besar atau Big Bang teori. Adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Menurut George Lemaitre tahun 1930, massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada sekarang. Galaksi, suatu bentuk berukuran raksasa yang terdiri atas miliaran bintang dan secara gravitasi saling berinteraksi beredar pada suatu pusat. Astronom menafsirkan terdapat sekitar 125 galaksi di alam semesta. Salah satu di antaranya adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way, di mana tata surya terdapat di dalamnya. C.
Tata surya. Di sini ada 6 teori yang mendukung asal-usul tata surya. Yang pertama, teori tidal atau pasang surut. Menurut James Huygens dan Harold Jeffreys tahun 1919, disebabkan dua buah matahari yang bergerak saling mendekat, sebagian matahari tertarik dan terlepas membentuk satu matahari. Yang kedua, teori bintang kembar. Ada sepasang bintang kembar dan salah satu dari bintang tersebut meledak. Yang ketiga, teori nebular. Menurut Keith dan Leftich tahun 1796, berasal dari kabut gas dan debu yang sangat panas atau nebular. Yang keempat, teori Big Bang. Menurut Georgi Lemaitre, primitive atom sangat padat kemudian meledak. Yang kelima, teori Creatio Continu. Menurut Fred Hoyle dan Bendy dan Glott, alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Yang keenam terakhir, teori J.P. Kuiper tahun 1950. Matahari dan planet berasal dari gas purba di luar angkasa. Susunan tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dengan matahari sebagai induk. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani mengenal 5 planet yang dilakukan dengan pengamatan secara kasar. Planet tersebut ialah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, dengan bumi sebagai pusatnya. Namun, pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus, ilmuwan Polandia, berhasil mengubah pandangan salah yang dianut selama berabad-abad tersebut. Menurutnya, bumi ialah planet sama halnya seperti planet lain. Bumi beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya, atau heliocentris. Pandangan tersebut didasari perhitungan yang sistematis, yakni berkat bantuan teropong sebagai alat pengamat dan dengan perkembangannya matematika dan fisika sebagai sarana penunjang, sehingga dapat mengamati planet-planet lainnya termasuk planet Pluto sebagai planet terjauh. Planet-planet dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam umumnya lebih kecil dari planet luar, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar. Planet dalam yakni planet yang dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bagian-bagian tata surya. Tata surya dari matahari sebagai pusat, dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Berikut benda-benda yang ada di dalam tata surya. Yang pertama, matahari merupakan pusat tata surya, sumber energi panas dan berfungsi juga mengontrol peredaran planet. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,07, berarti 0,93 atau 93% cahaya yang berasal dari matahari diserap. Yang kedua, Venus, planet urutan kedua terdekat dengan matahari. Dikenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore dan pagi hari. Mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang diserap. Planet ini diselimuti awan tebal atau atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon dioksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Planet ini tidak mempunyai satelit. Bumi menepati urutan ketiga terdekat dengan matahari dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak bumi dan matahari 149 juta km. Bumi mengalami rotasi 24 jam. Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Bumi mengadakan revolusi selama 365 atau 1/4 hari. Mars. Jarak planet Mars dengan matahari 2026,48 juta km. Garis tengahnya 6.272 km dan revolusinya 1,9 tahun. Rotasinya 24 jam 37 menit.
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh satelit Mariner 4 di Mars, tidak ada oksigen. Hampir tidak ada air, sedangkan kutub es yang diperkirakan mengandung banyak air tak lebih merupakan lapisan salju yang sangat tipis. Mars mempunyai 2 satelit atau bulan, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter merupakan planet terbesar bergaris tengah 1380.560 km dengan rotasi 10 jam dan mempunyai kurang lebih 14 satelit. Berdasarkan analisis spektroskopis, Jupiter mengandung gas metana dan amonik banyak, serta mengandung gas hidrogen, albedonya 0,44. Massa planet ini hampir 300 kali massa bumi dan gravitasinya 2,6 kali gravitasi bumi. Kemudian Saturnus merupakan planet terbesar setelah Jupiter, bergaris tengah 1.108.400 km, berotasi 10 jam, dan merupakan planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa, mempunyai massa jenis 0,75 gram per cm persegi sehingga terapung di air. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amonik dengan suhu rata-rata 1300 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya yang terbesar disebut Titan. Uranus, jarak ke matahari 2860 juta kilometer dan berevolusi dalam waktu 84 tahun. Rotasinya 10 jam 47 detik dan arah gerakannya berbeda dengan yang lainnya, yaitu dari timur ke barat. Uranus bergaris tengah 50.560 km. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada Januari tahun 1986, Uranus memiliki 14 satelit. Kemudian Neptunus, jaraknya dengan matahari 4.470 km. Mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali putaran, mempunyai 2 satelit, satu diantaranya disebut Triton, yang bergerak berlawanan arah dengan gerak Neptunus. Pluto merupakan planet terjauh dari matahari dengan jarak 5.811 juta kilometer dan tidak memiliki satelit. Suhu rata-rata pada planet ini 220 derajat Celcius. Pluto adalah nama dewa kegelapan dari bangsa Yunani. Berdasarkan kenyataan, planet itu mendapatkan sinar matahari paling sedikit. Kemudian meteor, benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tetapi dia bukan bintang, semacam benda-benda planetoida yang mungkin datang dari luar tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang bergaris tengah antara 0,2 sampai 0,5 mm dan massanya tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan matahari. Beredar satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Satelit juga melakukan rotasi, yaitu beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Arah rotasi revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari planet Neptunus. Planet yang tidak memiliki satelit adalah Merkurius, Venus, dan Pluto. Kemudian komet atau bintang kejora. Komet bukan tergolong bintang alam. Dalam arti yang sebenarnya, komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Komet merupakan kumpulan bongkahan batu yang diselubungi oleh kabut gas. Diameter komet kurang lebih 1000 km. Itu tadi penjelasan tentang materi bumi dan alam semesta. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran, izinkan saya untuk membawakan sebuah pantun untuk menutup video pembelajarannya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli semangka. Sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.